Nanti setelah ini saya akan serahkan ke ketua panitia dana sebesar 2,5 juta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ya. Mohon maaf hanya bisa segitu karena banyak jadi ya, bagi-bagi berkat toh. Karena habis setelah ini saya juga turun ke OMK Lingkungan Maria di bawah lagi ya. Lalu yang berikut untuk perbaikan jalan, lampu jalan ya, ini memang 3 tahun terakhir ini kita agak sulit ya, mulai dari pandemi, lalu setelah itu lagi 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan dengan pinjaman SMI yang memang menjadi beban ya APBD, sehingga banyak program yang tidak bisa kita programkan ya. Mudah-mudahan di 2024 kita sudah agak ringan karena utang yang ada lagi ya. APBD kembali normal ya. Mungkin nanti dari aspirasi saya mungkin untuk lampu 1 atau 2 titik lah. Nanti kita lihat dulu kira-kira titik mana yang menjadi yang lebih prioritas ya. Nanti kita komunikasi dengan ketua lingkungan. Juga portal ya. Portal ini kebetulan saya kemarin sudah diskusi dengan beberapa pemuda di Roland sana. Itu kalau hampir 20 pemuda waktu itu ya. Dan saya sudah menyanggupi untuk pembuatan portal ini. Pak Riki ada, saya telepon malam-malam, saya bilang coba bikin dia punya RAB. Pipa saya sudah siap ya. Jadi nanti tinggal selesai itu orang mau datang RAB, nanti kita koordinasi dengan ketua lingkungan, mungkin Pak Penansus juga, ketua rukun. Jadi kita akan bikin 3 dulu sesuai dengan permintaan mereka. Memang tahun ini sebenarnya fokus pembangunan kembali ke dalam Kota Langgur. Tapi memang kita juga mengalami keterbatasan karena kita harus bayar utang SMI itu 83 miliar ya. Ditambahkan lagi dengan memang percepatan Pak Bupati yang mau melihat sarana-sarana ibadah ya, harus yang belum selesai harus diselesaikan tahun ini, sehingga memang ada fokus-fokus atau prioritas-prioritas pembangunan. Jadi untuk jalan ini nanti kita akan terus komunikasi, kita akan lihat karena jalan ini bukan anggaran 100-200 juta ya, ini kan miliar-miliar toh. Kalau tidak ada komunikasi pasti susah. Kita hanya curiga bilang orang ini begini, tapi coba komunikasi ya. Kalau komunikasi pasti semua ada jalan. Setelah ini kan kita juga ada agenda pengawasan. Nanti memang ada beberapa masukan, ada jalan bukan saja di sini, ada di beberapa lokasi di Wadek juga, sehingga nanti saya akan fokus undang dari Dinas PU untuk coba kita lihat, kita update kembali. Memang seperti yang sudah saya sampaikan awal bahwa dari tahun 2020 2021 sebenarnya banyak program yang sudah dibuat untuk Kota Langgur ya. Tapi di 2021 kita langsung kena musibah itu Corona itu. Memang agak susah ya, banyak anggaran yang langsung direalokasi, refocusing, digeser. Sebenarnya banyak hal, bukan saja jalan, juga ada BLK, juga ada GOR, ada banyak hal sebenarnya yang sudah direncanakan dan sudah akan dibuat. Tetapi karena itu, sehingga memang banyak yang tidak terrealisasi, dan memang juga visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kali ini perhatiannya lebih besar ke KI besar. Makanya banyak pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan. Tahun ini sebenarnya fokus kembali ke sesuai dengan RPJMD, visi misi Pak Bupati. Tahun terakhir itu kembali fokus pembangunannya di Kota Langgur, pembenahan Kota Langgur. Dan memang ada rencana reklamasi mulai dari Wadek. Ini tuh di bidang Pariki, ini di dinasnya Pariki. Tapi karena syaratnya kita harus anggarkan 7 miliar ya. Tapi kita tidak anggarkan, karena apa? Tadi saya bilang kita harus bayar utang 83 miliar tadi. Kita kan utang 100 miliar di PT SMI. Dan saya juga ikut berproses. Dan ini tahun terakhir untuk kita bayar ya, karena untuk bangun infrastruktur di KI besar
dan juga yang ada di daratan kayak kecil itu jalan yang di Nier Barat sana itu dari pinjaman SC. Jangankan untuk program rutin, program jalan kegiatan, tapi program rutin OPD banyak yang ketong jalan sakit-sakit karena memang uang agak susah tahun ini. Tetapi yang penting ya semua masih sehat. Walaupun banyak ada program dari di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Infrastruktur PU itu ada banyak program juga. Tapi semua mengarah kepada pemulihan, ya. Lebih kita kayak pendidikan dan ekonomi setelah pasca COVID. Jadi mudah-mudahan yang saya bilang tadi 2024 ini kan keadaan kita sudah normal karena kita tidak lagi membayar hutang. Dan mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan kalau ada agenda pengawasan, saya dan Dinas PU akan saya undang untuk turun lihat supaya coba di follow up kembali terkait dengan jalan-jalan lingkungan yang ada di dalam Kota Langgur, ya. Nah, seperti di Kota Langgur itu meliputi mulai dari Sathean sana, itu wilayah Kota Langgur, sampai ke Ngayub, masuk sampai ke Loon, ke Lanit, sampai Wadek, itu tuh wilayah Kota Langgur. Bantuan UMKM etalase itu nanti akan menjadi perhatian. Memang saya memang banyak memberikan bantuannya, dan bukan membanggakan diri, bukan menyombongkan diri, tapi biasanya saya saya punya pikiran, saya lebih fokus ke pemberdayaan. Dan saya tahun kemarin tuh 500 juta khusus untuk pemberdayaan, dan ada 20 di Langgur, khusus dalam Langgur itu ada 20 lebih UMKM yang saya bantu, ibu-ibu yang jual nasi kuning, apa yang di depan jalan itu saya bantu semua. Wadek 20 lebih, Pemda ada di Ohebun, beberapa memang belum menyentuh sampai di sini, ya. Dan banyak di kampung-kampung. Nah, tahun ini karena memang kita agak sedikit kesulitan karena tadi. Nah, sebenarnya saya ingin bantu juga di sini tahun ini, tetapi karena kesulitan anggaran tadi. Nah, tapi nanti saya akan lihat celah, kalau ada 1-2 saya coba bantu. Nanti saya komunikasi. Mungkin baru bisa tahun depan. Ini saya akan harus jujur dan mengatakan apa adanya. Saya tidak mau berjanji nanti dibilang pembohong. Saya punya karir politik masih panjang ke depan, masih muda. Jadi saya tidak mau jalan nanti orang buang muka. Saya mau supaya orang tetap kita tegur sapa. Jadi kalau ada kita bilang ada, tidak ada ya bilang saja tidak ada. Tidak boleh dipaksakan, ya. Nah, jadi itu ya untuk UMKM etalase, mungkin bantuan ibu-ibu. Kemarin juga saya reses di sebelah di rumahnya Pak Leftungun dan anak-anak kami, ya. Dan saya janjikan untuk bantu juga, saya sudah bantu walaupun agak terlambat karena sibuk, tapi saya sudah bantu dengan pembina kami, sudah sedikit saya sudah bantu. Ini saya ada 1 tosa tapi untuk petani yang ada di Hojang yang bertani di Wekesiang. Saya bantu 1 tosa untuk bantu mereka akses, karena kasihan 1 kali ojek 20.000, pulang balik 40.000 habis, sedangkan dong setengah mati juga, ya. Dong minta mobil, saya bilang sabar dulu. Jadi mungkin itu, ya. Jadi berarti lingkungan Yosef ini seborong semua ini, berarti saya berikut setengah ada lah, ya. Tapi saya terima kasih sekali, ya. Mungkin karena di bawah juga agak menunggu. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak Pak Ketua Lingkungan, Pak Pengasuh, selaku Ketua Keamanan, juga Ketua Panitia, ya, para Ketua Rukun, Bapak Ibu yang hadir, dan juga ada di OMK. Itu mungkin menjadi pengalamannya. Ini menjadi bekal bagi adik-adik sekolah yang baik, supaya besok-besok bisa jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin, ya. Harus aminkan. Rajin belajar, jangan rajin bakalai. Tadi Ketua Keamanan suka kasih warning itu, ya. Nah, jadi harap supaya terus belajar, supaya besok-besok siapa tahu bisa ada yang jadi anggota DPR. Besok tentu reses ada pengalaman toh. Nah, jadi tidak mungkin mau jadi PNS saja, mau jadi pengusaha saja, tapi juga kan pasti adik-adik ada juga yang terjun ke dunia politik, ya, pasti. Yang penting jadi politisi yang baik, jadi politisi yang jujur, yang dekat dengan masyarakat, itu pasti umur panjang, ya. Jadi mungkin itu, terima kasih sekali lagi buat Ketua Lingkungan, Bapak para Ketua Rukun, adik-adik OMK, Ketua OMK, dan seluruh perangkat, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir.
Terima kasih khusus juga buat Pak Penansu selaku ketua panitia yang punya rumah. Terima kasih sudah menyediakan ala kadar. Terima kasih banyak. Dan memang betul, kehadiran saya hari ini karena bermula dari kehadiran Pak Ketua dan beberapa anak muda yang datang ke rumah. Saya bilang daripada ini lebih baik satu kali di lingkungan, biar saya juga ingin kenal, lalu kita coba sharing. Semua saya mohon doa saja dari ketemu semua supaya sehat, supaya bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat ke depan. Ya, pasti ada harapan. Ya.